bagiannya luar biasa, penuh semangat. Bisa? Bisa. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Penuh semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Perkenalkan adik-adik, kan ada pepatah ya, katanya tak kenal maka tak. Jadi biar saya harus kenalan. Jadi kenalkan, nama kakak Nanda. Teman-teman, adik-adik bisa panggilnya Kak Nanda. Panggilnya apa? Sekali lagi, Pinter. Jadi jangan panggil tante ya, apalagi Bude. Jangan ya, panggilnya Kak Nanda aja. Karena kita nggak jauh beda. Adik-adik di sini kelahiran tahun berapa sih? 2010, 2011. Oke, kan Anda 2009, tapi bohong ya. Oke, dan jawabannya pasti panggil kakak aja. Oke, sip. Teman-teman semua, jadi hari ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, tanggal berapa sekarang? 28 Oktober. Dan sekaligus juga sebagai memperingati bulan bahasa. Jadi Kak Nanda hari ini tuh diundang sama salah satu guru teman-teman, yaitu Ibu Hati. Jadi Kak Nanda itu temannya Ibu Hati, teman-teman. Kak Nanda saat ini bertugas sebagai apa sih Kak? Kak Nanda kayaknya biasa ngomong deh. Betul. Jadi Kak Nanda ini sehari-hari Kak Nanda tuh juga MC. Tahu MC MC itu apa, tahu kan ya? Kayak Ian sama Raja Indra tadi biasa ngebawain acara. Jadi Kak Nanda emang MC. Selain itu Kak Nanda juga saat ini bekerja di Kementerian Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah hari ini Kak Nanda meluangkan waktu Kak Nanda buat berbagi sama teman-teman tentang sedikit ilmu yang Kak Nanda punya. Jadi Kak Nanda nggak banyak ilmunya, tapi Kakak pengen bagi sama teman-teman, sama adik-adik, biar teman-teman lebih pinter nanti pada saat seumuran Kak Nanda. Karena dulu Kak Nanda waktu SMP sama SMA nggak ada sekolah yang mendatangkan narasumber kayak Darul Ma'arif. Boleh tepuk tangan buat Darul Ma'arif dulu. Jadi sekolahnya nggak mendatangkan narasumber khusus public speaking, tapi Darul Ma'arif ini keren banget. Beliau concern sekali dengan public speaking. Karena teman-teman di sini setelah sekolah nanti kalau udah lulus, udah misalnya lanjut ke perguruan tinggi, tujuannya apa? Kerja kan? Cari uang kan? Iya kan? Bener ya? Pastinya teman-teman tuh butuh sama yang namanya soft skill. Salah satu soft skill yang harus dan penting banget untuk teman-teman miliki itu adalah minimal public speaking. Iya, jadi teman-teman kalau nanti ada tugas presentasi dari Bapak dan Ibu Guru, jangan lupa bawa pointer, bawa catatan biar teman-teman nggak lupa. Terus apa lagi Kak persiapannya selain pointer? Yang kedua, outfit, pinter. Yang kedua outfit, ya. Masa Kak Nanda kesini pakai daster? Nggak mungkin dong. Nanti kalian pikir Kak Nanda jual apa? Jual jajanan di depan kalau pakai daster, iya kan? Tapi kalau Kak Nanda pakai baju yang rapi, pakai blazer, teman-teman enak nggak ngelihatnya? Enak kan? Jadi teman-teman kalau pada saat presentasi tadi si Dian sama Rajendra, lihat mereka si Dian pakai kayak kebaya, rapi, cantik. Rajendra pakai atasan hitam putih, rapi, ganteng, ya kan? Mereka itu mempersiapkan diri juga teman-teman. Tuh contoh MC yang sudah baik, ya. Kemudian ulangi, yang pertama apa tadi? Berpikir. Yang kedua persiapan yang matang. Yang ketiga, mau tahu nggak? Yang ketiga, fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita public speaking di depan, ya, kita pikirannya jangan kemana-mana. Jangan mikirin, oh iya, tadi setrika udah dicabut belum ya, habis ngegosok. Jangan. Ya, nanti salah sebut, ya kan? Kalau pada saat kita public speaking,
kita jangan mikirin lain-lain, jangan mikirin pacar kita, jangan mikirin gebetan kita, jangan. Tapi fokus sama pesan yang mau disampaikan sama teman-teman. Oke? Ulang yuk. Yang pertama, berpikir positif. Kedua, persiapan yang matang. Ketiga, fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Lanjut, yang keempat. Oke, setelah ini soalnya kan Anda ada challenge ya. Jadi kita agak percepat materinya. Gunakan bahasa tubuh yang tepat. Nah, sekarang Anda mau bagi-bagi coklat lagi. Siapa yang tahu apa itu bahasa tubuh? Tadi salah satu tips PD. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh atau gimmick. Ya kan? Coba bahasa tubuh. Jadi pada saat kita ngomong di depan, kita harus pakai bahasa tubuh yang tepat. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Udah dong, kamu udah sayang, Lutfia terus ya. Yang di sini deh. Ayo, ada yang tahu kakak-kakak cantik? Bahasa tubuh itu apa sih? Coba. Ada yang tahu mas-mas di sini? Boleh sini maju. Malu ya? Ya. Ada yang tahu sayang? Bahasa tubuh itu apa sih? Coba. Bahasa tubuh itu apa? Mau jawab? Gak mau. Yang lain? Sini, boleh mas? Tepuk tangan dong buat masnya dong. Sini mas. Aduh, kasih pisan ya. Ganteng banget ini udah ada gebetannya belum nih? Iya. Ya boleh, sini. Waduh. Fansnya banyak ini kayaknya ya. Sini mas. Kakak ada nih dua. Satu aja. Oke. Mas namanya siapa? Nama saya Deva. Mas Deva, tahu gak sih bahasa tubuh itu kayak gimana sih? Agak maju kali biar gak terlalu panas. Nah, Bahasa tubuh itu adalah bahasa yang kita gunakan ketika ngomong, Pak. contohnya? Saya Ya. ke depan, contohnya gitu. Oke, siap. Boleh tepuk tangan? Bener ya? Ini buat Mas Deva. Thank you Mas Deva. Kenapa nih? Kenapa? Oh, oke. Aku nggak ngerti ya. Bahasa zaman anak sekarang tuh ya. Tapi tepuk tangan sekali lagi buat Mas Deva. Jadi kata Mas Deva nih teman-teman, katanya bahasa tubuh itu adalah bahasa yang kita berikan kepada audiens pada saat menyampaikan public speaking. Itu benar ya. Contohnya, nah mungkin Mas Deva tadi lupa untuk bilang contohnya. Contohnya itu gini, misalnya Kak Nanda mau mengajak siapa saya namanya? Silva. Kak Nanda misalnya mau ngajak Silva untuk maju ke depan. Kak Nanda itu kasih gerak tubuh kepada Silva, kami silakan. Atau misalnya kepada Bapak Ketua Yayasan Dharma Arif, kami silakan. Jadi Kak Nanda itu kasih gerakan tubuh mempersilahkan, gerakan tangan, badan sedikit membungkuk untuk mempersilahkan. Nah, kenapa itu jadi salah satu tips PD sih Kak? Karena ketika kita memberikan bahasa tubuh yang tepat, kita nggak akan merasa awkward. Coba kalau Kak Nanda ngasih materi public speaking diem doang. Teman-teman, public speaking adalah ini. Bosan nggak? Bosan kan? Tapi kalau tapi kalau Kak Nanda kesana, kesini, Kak Nanda mengajak, enak nggak? Enak kan? Nggak bosan kan? Itulah kenapa bahasa tubuh itu penting. Kita ulangi dari yang pertama yuk. Yang pertama apa? Tips PD? Berpikir positif. Yang kedua, persiapan matang. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, bahasa tubuh. Yang kelima, the last but not least. Yang terakhir tapi bukan yang paling akhir ya. Artinya bukan yang paling sepele, tapi merupakan yang penting.
Nah, nih, yang kelima adalah terimalah perasaan dan emosi yang muncul. Agak bingung ya dari bahasanya. Kita disuruh terima perasaan dan emosi yang muncul. Ada yang tahu nggak apa maksudnya? Ada yang tahu? Gak ada ya? Oke, siap. Kakak jelasin. Jadi tips kelima dalam membangun percaya diri adalah terima perasaan dan emosi yang muncul. Contohnya gini, teman-teman ngomong di depan nih, teman-teman ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terus ada yang jawab, yang di sebelah sini jawab, yang di sebelah sini diem, terus dia agak mengkerut. Nah, berarti artinya audiens itu berbeda-beda kan? Ada yang happy, hatinya lagi happy, ada yang hatinya mungkin lagi sedih. Kita sebagai public speaker, ya, biar kita pede, apa yang harus kita lakukan atas emosi teman kita tersebut? Terima teman-teman. Mau dia happy, kita terima. Mau dia lagi sedih, kita juga harus terima. Dengan begitu, ketika kita bisa menerima emosi, oh dalam hati saya ya, dalam hati kita, oh teman saya ini kayaknya lagi happy, dia nggak jawab salam saya, semangat. Tapi kayaknya teman saya yang satu ini misalnya lagi sedih, atau dia lagi misalnya lagi sakit dan lain-lain. Kita sebagai public speaker jangan terkecoh gara-gara teman kita misalnya lagi sedih, kita jadi nggak mood, kita jadi nggak semangat. Jangan, terima aja perasaan itu. Coba berusaha untuk bangun suasana agar dia yang lagi sedih tadi bisa happy gara-gara kita. Jadi seperti itu. Kita ulangi dari yang pertama. Yang pertama apa? Berpikir positif. Yang kedua yang di tengah, persiapan yang matang. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, bahasa tubuh. Yang kelima, apa? Terima perasaan dan emosi. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi tips percaya diri. Selanjutnya Kak Nanda mau minta satu dari kalian nih, oh mungkin yang dari cowok ya, tadi cewek-cewek udah ya. Salah satu dari mas-mas ganteng di sini, ada yang boleh bantuin Kak Nanda? Bantuinnya simpel aja kok, nggak akan. Coba teman-teman memperkenalkan diri di depan. Udah itu aja. Nama, kelas, hobi. Boleh? Boleh ya? Ih, tepuk tangan dulu dong buat mas ini dong. Ih, suka deh. Suka dia mau langsung baper ya. Ada gebetan ya? Gak ada kan? Aman ya? Kan ada ya? Sini mas. Oke, mas siapa namanya? Nama saya Hafiz. Muhammad bisa dibantu nama pacar saya. Nama pacar saya itu Muhammad Hafiz Basarama. Saya dipanggil Hafiz. Saya dari kelas 12 MLG. Oke. Oke. Nama saya Muhammad Hafiz Basarama. Saya dipanggil Hafiz. Hobi saya itu bermain game sih, itu agak ya gimana, tapi alasan saya bisa bermain game memang karena kayaknya kecanduan sih ya. Silakan kembali, keren loh. Dia udah bisa menatap audiens, ya kan? Itu keren. Itu salah satu ciri Mas Hafiz udah pede. Tadi dia ngomongnya juga nggak terbata-bata, cukup jelas. Mungkin temponya aja Mas Hafiz. Next time kalau memperkenalkan diri, temponya lebih diperhatikan, tatapannya lihat ke semuanya. Tapi pelan-pelan, jangan nama saya Hafiz, jangan. Maksudnya pelan-pelan, dari samping, sisir ke tengah, sisir lagi ke samping kanan. Kayak gitu ya. Kemudian boleh kasih bahasa tubuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiz. Saat ini saya berada di kelas misalnya 12 ya. Kelas 12, hobi saya adalah bermain games. Kenapa saya suka main games? Karena menurut saya main games itu merilekskan pikiran saya dari belajar di sekolah. Misalnya itu, ya.
Oke, Mas Hafiz, thank you so much. Baik teman-teman, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang mau tanya, boleh angkat tangan, nanti ada hadiahnya dari Kak Hani dan guru-guru. Sayang, boleh? Yuk, maju. Ayo, boleh. Tadi ada yang nunjuk loh. Boleh, ayo. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar lagi Kak Nanda disuruh untuk turun sama Mbak Dian sama Mas Rajendra. Ayo, silakan. Ada yang oke, mungkin dia lagi menulis pertanyaannya. Teman-teman di sini yang mau tanya, nggak apa-apa, nggak malu-malu, nggak apa-apa. Ada? Kenapa menunjuk teman? Ya, nggak apa loh, nanya, nggak akan dimarahin. Janji nggak akan dimarahin. Ada yang mau tanya sama Kananda? Saya mau tanya, yakin? Sini, boleh Mas? Yang ada di belakang tadi kayaknya ada yang menunjuk deh. Gini aja, yang mau tanya gak usah nunjuk tangan tapi langsung maju ke depan, oke? Karena itu mundur sebelum Kak Nanda ke bagian tengah. 3, 2, 1. Oh, Ibu Guru, maaf Ibu, kirain nunjuk ke atas Ibu. Boleh Kak Hani ada mikrofon satu lagi nggak Ibu Guru? Oh nggak ada, Bapak Ibu pakai mikrofon Anda aja. Oke, lanjut, terima kasih Kak Nanda atas waktunya. Ya, Ibu Guru hanya mau tanya sama Kak Nanda selaku pelaku dari public speaking. Yang menjadi pertanyaan saya setelah Kak Nanda memaparkan apa itu public speaking, pertanyaannya adalah apa relevansinya public speaking dengan public relation? Terima kasih. Ibu Hartini, benar ya Bu ya? Oh, Ibu yang bukan ya? Iya. Tuh, masa kalah sama Bu Hartini deh ya. Habis ini siswa-siswa ya yang mau tanya. Kak Hani boleh bantu bawa mikrofon. Ibu Hartini, matur nuwun, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Ibu lagi-lagi dikarenakan ilmu yang Nanda miliki hari ini juga sedikit, jadi Nanda akan menyampaikan opini sekaligus pengetahuan yang Nanda ketahui dari pertanyaan Ibu ya Bu ya. Izin. Jadi teman-teman, pertanyaan Bu Hartini itu gini, apa sih Mbak Nanda kan tadi, Kak Nanda tadi nyampein materi tentang public speaking. Ya, ini public speaking. Apa relevansinya? Apa hubungannya sama public relation? Berarti humas ya Bu ya, dengan hubungan kepada publik ya Bu ya. Teman-teman paham kan? Paham ya maksudnya Kak Nanda sama Bu Hartini? Jadi apa relevansinya Bu? Jadi gini Bu, kalau public speaking itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan pesannya kepada orang lain atau kepada target audiens Bu. Itu public speaking. Bisa dibilang gini Bu, public speaking itu adalah sebuah bidang skill. Public speaking, dia juga merupakan soft skill Bu. Nah, di sisi lain ada yang namanya public relation atau humas, hubungan masyarakat. Nah, mungkin di sini ketika kita bicara humas, dia akan spesifik kepada target tertentu, kepada target publik atau umum ya Bu Hartini ya. Jadi umum, ketika kita menjalin public relation, itu bentuknya nggak hanya tentang kata-kata, nggak hanya tentang public speaking aja Bu, tapi bisa action. Contohnya, public relation itu antara sekolah Darul Ma'arif sama media, wartawan. Kita nggak nyebutnya hubungannya public speaking, tapi public relation. Jadi memang public itu massa ya, halayak. Nah, kemudian relation hubungan. Jadi hubungan yang terjalin antara suatu lembaga dengan masyarakat atau seseorang dengan suatu massa. Itu hubungannya public relation. Nah, relevansinya sama public speaking apa? Nah, di public relation itu di dalamnya dibutuhkan skill public speaking.
Jadi public relation tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada public speaking yang menunjangnya. Betul, seperti itu. Misalnya, Sekolah Darul Ma'arif mau menyelenggarakan acara bulan bahasa. Mereka mengundang media, misalnya medianya SCTV. Ya, betul kan? Hubungan yang terjalin public relation. Teman-teman, hubungan yang terjalin antara sekolah sama media public relation. Di dalamnya ada acara ini, ada public speakingnya, ya kan? Kemudian dalam komunikasi antara kepala sekolah, misalnya diwawancarai sama reporter, ada public speaking. Dia berbicara kepada media, itu public speakingnya itu menurut Anda lagi-lagi Bu. Nah, kalau public speaking yang khusus tentang sistematika dalam berbicaranya teman-teman. Makanya kalau hari ini Kak Nanda ngajarinnya public speaking dasarnya dulu. Baru kalau teman-teman udah jago public speakingnya, kita next ke public relation. Teman-teman menjalin hubungan sama misalnya abang-abang tukang bakso, itu bisa dikatakan public relation. Karena teman-teman itu menjalin ke masyarakat luas. Betul, seperti itu. Di sini Bu Hartini, mungkin itu yang bisa Nanda berikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tepuk tangan buat Bu Hartini dulu. Teman-teman jangan mau kalah. Masih ada mungkin satu pertanyaan lagi sebelum Kak Nanda closing statement. Saya boleh maju ke depan? Ya, sini. Boleh kita beri tepuk tangan? Nah, akhirnya jas alma mater biru perempuan ada ya yang tanya. Jadi semuanya udah ada kebagian ya. Sini sayang. Oke. Nah, kakak siapa namanya? Halo. Hai. Siapa namanya? Nama aku Cahaya. Cahaya. Ya, dari kelas 12 logistik. 12 logistik. Siap. Jadi aku mau nanya nih Kak. Ya. Misalnya aku posisinya jadi MC. Ya. Terus audiensnya nggak fokus ke aku. Oke. Misalnya dia sibuk sendiri atau Oke. mungkin ngobrol sendiri. Nah, gimana sih caranya biar audiensnya itu fokus ke aku? Oke. Jadi aku mau nanya itu aja. Oke, silakan teman. Sebelumnya Cahaya di sini aja. Karena nanti Kak Nanda mau ngajak ngobrol Cahaya. Kita agak maju ke depan, oh boleh dikasih dulu. Ya, oke. Cahaya pernah jadi MC di sekolah? Pernah. Pernah, oke. Pernah MC acara apa? Boleh tahu? Kalau di sekolah waktu itu pernah ada acara orca, sebenarnya di luar sekolah tapi itu acara yang dibikin sama sekolah. Boleh digambarin nggak? Misalnya case-nya, Ocha lagi sama Cahaya lagi jadi MC di acara Ocha itu. Terus pas bagian apa kira-kira audiens nggak perhatiin? Waktu itu kebetulan audiensnya yang aku ajak ngobrol itu anak-anak kecil karena kan di panti asuhan ya, jadinya mereka sibuk sama temannya sendiri gitu. Waktu aku ajak mereka fokus, mereka susah fokus ke aku, jadi aku kadang bingung ini yang salah mungkin di akunya atau materi yang aku sampaikannya. Oke, siap. Baik, boleh tepuk tangan buat Cahaya. Cahaya boleh silakan duduk lagi. Oke, terima kasih Cahaya atas pertanyaannya. Coba Kak Nanda coba menjawab berdasarkan pengalaman Kak Nanda. Teman-teman, sekali lagi Kak Nanda itu saat ini masih berprofesi sebagai MC ya. Jadi acara mulai dari audiensnya anak kecil, happy birthday party umur 2 tahun, Kak Nanda pernah nge-MC-in? Pernah. Terus ulang tahunnya bapak-bapak yang umurnya 50 tahun juga pernah. Yang umurnya sekalian juga pernah. Jadi Kak Nanda bagiin pengalaman sesuai sama pengalaman Kak Nanda ya Cahaya ya. Mana Cahaya? Oke. Gini, ketika Cahaya jadi MC, Cahaya itu harus tahu siapa audiensnya dulu. Mana Cahaya? Nah, itu Cahaya. Nah, teman-teman harus tahu audiensnya dulu. Siapa teman-teman audiensnya? Bapak ibu guru kah? Teman-teman sepantaran kah? Atau tadi adik-adik umurnya berapa? 5 tahun. Umur 5 tahun. Nah, cara
berbicara dengan teman-teman yang udah dewasa, ini udah remaja, itu beda sama yang masih anak kecil. Jadi tips dari Kak Nanda, kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi buat Cahaya jadi MC yang audiensi anak kecil, buat cara dengan sesingkat mungkin dan banyakkan, nggak kelihatan, banyakkan gamesnya ya. Jadi kalau misalnya anak kecil itu paling senang sama barang-barang lucu. Nah, kalau bisa Cahaya untuk menarik perhatian anak-anak kecil itu coba kasih kayak tepuk diam, tak tak tak. Ajarin itu di bagian opening. Jadi pada saat Cahaya memandu acara di tengah-tengah atau di akhir, misalnya mereka ribut, Cahaya jadikan itu senjata Cahaya. Adik-adik, yuk tepuk diam, tak tak tak. Jadi mereka fokus lagi, ngomong lagi kamu. Pada saat fokusnya udah hilang lagi gimana? Tepuk lagi, tepuk diam, tepuk. Oke teman-teman, siapa yang mau main game? Nanti mereka harus saya. Baru kita lanjut ke agenda berikutnya. Jadi mungkin salah satunya kalau kita punya audiens anak kecil, kita harus jadi badut sayang. Kita harus bisa mencuri perhatian adik-adiknya, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya Kak, kalau misalnya audiensnya kayak teman-teman, misalnya ada yang udah panas, ya kayak sekarang ya, misalnya ada yang udah capek atau ada yang lapar, gimana? Kita sebagai MC harus bisa memahami audiens. Kalau kira-kira audiensnya udah capek, panas, coba kita jangan terlalu banyak melakukan pergerakan ya. Mungkin kita juga bisa ajak ngobrol audiensnya. Misalnya audiensnya ada yang udah ngantuk, kayaknya matanya udah tinggal 5 watt nih. Kita colek, Mbak, apa kabar hari ini? Udah sarapan tadi? Udah, oke. Semangat ya hari ini ya. Datangnya dari mana? Dari Bogor jauh ya. Naik apa tadi ke sini? Oke, naik kereta. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak ini. Misalnya kayak gitu. Jadi kita yang aktif ya. Kalau udah gede kayak gini emak. Tapi kalau yang masih anak kecil, nah kita yang harus pinter-pinter menarik perhatian. Itu ya Cahaya ya. Semoga membantu ya. Sip. Oke. Baik teman-teman semuanya. Wah ini kayaknya udah agak offside ya. Waktunya udah agak lebih 5 menit. Tapi mungkin yang bisa Kak Nanda bagikan di pagi hari sesi lapangan di sini cukup sekian.